dan akan menjadi pengawal bagi Parsha single target lock. Tapi banyak banget korban kopi dari Valentina. Ada dua sudah terlihat kan, Chow dan juga Parsha. Farsha. Yes. Yes. Parsha. Atau kalau mau gila dikit, enggak sih. Ngambil laut gitu. Saya tidak perlu meneruskan hal tersebut ya. Oke. Itu udah banyak gak sih? Oh bukan dikit kalau itu namanya ya. Tapi ya, Oh, bareng ke depan. sekarang mau ngamanin untuk marksman dulu kah? Karena bisa saja di ban nantinya buat nya atau buat siapa yang. Tapi kalau wan non Parsha, aku masih pegang Parsha juga sih. Karena tadi otomatis ya dengan match yang dipakai Parshanya dia ini kan bisa zoning out Matrix ya. Ya, Matrix nggak parah. bisa mendekat sama sekali tadi. Betul. Tapi ternyata yang diambil adalah Hayabusa. Menurutku ini bakalan enak sih untuk bisa target langsung ke arah backside dengan Farsha dan juga Cloud. Tetapi problem terbesarnya adalah kalau Hayabusa datang, ini berarti tinggal cepet-cepetan jempol. Mana yang lebih kencang, The Way of the Dragon atau Shadow Kill? Iya. Atau Akhirnya mungkin kita lihat ya hero-hero yang kemarin di ban, nggak dipakai apa Mhm. segala macam nongol lah ya bisa. kita harus lihat Eva Cycle. Kalau Harus mau lihat. lihat hero-hero seperti itu. Iya. harus lihat. Hayabusa ada. Ini healer belum di ban. Iya, healer. Florin. Oh ya, Florin tadi di first ban ya Om ya. Iya. Sekarang kebuka banget gitu loh, dan kalau menurutku ya ada tambahan Arlot, ambil Angela juga sebenarnya nggak masalah, cuman mungkin targetnya akan menuju ke arah Arlot untuk memaksimalkan damage CC dan juga slow-nya. Tapi untuk ban selanjutnya Evo Cycle langsung melakukan banning terhadap Uranus. Sementara itu jungle dari Yudo ini juga masih belum kelihatan nih bakalan ada seperti apa. Apakah mungkin Link bisa jatuh ke tangan dari Yudo dan Giants? Sudah di ban. Sudah. Oh iya sorry. Sudah di pertama ban. nggak ada Evo Cycle ya? Ada Lancelot sih, ada Lancelot. Yes, tenang Lancelot. ya. Ada 4 assassin kan yang masih lagi naik Yes. banget ya, Hayabusa, Fanny, Link, Lancelot nih masih ada ya buat Lancelot. Iya, kita belum ngelihat hal tersebut di ban. Hilda juga masih ada kalau mau di ban ya. Dengan asumsi ya cowoknya bakal main jadi XP laner. Iya, betul. Yes, tapi Franco dulu. Oh ini yang benar-benar tebal-tebal semuanya dibilangin semua ya. Dari Fredrin, dari Franco, dari Uranus. Ini sudah dihilangkan. Dan menurutku sebenarnya kalau dilihat dari Yudora Giants ya, Cho untuk di arah XP agak susah nggak sih om landingnya sama Arlot? Cowok Karena- sulit sih kalau Arlot, tapi ya kalau Arlotnya jadi XP ya. Kalau Hmm. jadi roamer mungkin bisa lah cowoknya lawan. Tapi ya kemungkinan besar memang cowok Arlot ini jadi roamer kalau aku ngelihatnya ya. Dan di banningnya Franco, Kaja, Kadita ini kayak ngedinai. Karena kalau kita lihat hero dari EVOS Icon kan hero yang bisa masuk Ya. dive in ke tengah, Betul. kayak ya hampir semi one way ticket lah ya. Buat masuk tapi keluarnya susah. Ini jelas. Nah, Healer. maka dari itu aku tiba-tiba kepikiran Grok XP untuk EVOS Icon. Jadi dengan one way ticket yang didapatkan oleh EVOS Icon, seenggaknya ada sisi power tambahan, gak cuma dari Arlot dengan final splash-nya. Atau Teris. Wah ya itu antara dua itu sih. Cuman kalau untuk penggunaan dari Teris lah berarti Hayabusanya ini yang bakal main laning jauh nggak sih? Karena kalau kita ngambil ke arah Grok ini kan kasarnya sisi instan. Ada siapapun depan dia, 1 orang 2 orang ditubruk sekali masih bisa di follow up sama Betul. Hayabusa. Kalau Teris lah ini damage-nya bakal terbagi dengan sangat-sangat luas. Ya bisa sih, tapi Grok di ban itu dia. Grok juga bisa meng-cancel Feather Airstrike ya. Itu dia. Ya. Feather Airstrike bisa cancel, Warcaca kan range jauh banget tuh. Hmm. Dan dia sudah di ban sekarang gitu tuh. Ya Teris lah sih dari Veldora sih untuk di match pertama sih bagus banget ya. Bagus banget, selalu bisa Untuk dapat 2 babak sampai pertama. 3. Betul. Ya itulah sebabnya kenapa kita mention dia ya. Iya. Sama Terisla yang keluar. Atau kalau tidak, tapi kemungkinan Arlot memang bisa jadi XP laner juga gitu loh. Iya. Jadi Flex banget. flex buat Evo Icon. Kalau mereka membuka mungkin roamernya bisa dibuka dulu. Atlas juga masih ada kan? Mereka masih bisa main efek sisi. Yes, itu Terisla dia. dulu. Itu dia Om. Terisla keluar lagi di tangan Veldora. Ini bakalan manis banget sebenarnya, bukan untuk Hayabusa, tapi untuk Arlot, Valentina dan juga Terisla yang mereka bawa. Karena untuk kita ngelihat dari typical EVOS Icon dari match sebelumnya, ini masih dengan pattern yang sama, close combat, area of effect, power. Bahkan dari mid lane-nya dengan ngambil ke arah Valentina pun ini bakalan jadi teamfight yang sangat-sangat eksplosif. Ya. Pertanyaannya masih sama seperti di game sebelumnya, siapa ini yang bakal nyentuh ke arah Farsha? Karena menurutku Hayabusa masih bisa, tapi itu bakalan membuat risiko yang sangat besar jikalau dia tertendang dengan Chow ya, ada Chow ya. Flicker penalty zone ya, tapi ada Edith dan Lancelot. Berarti Edithnya akan bermain sebagai XP lane. Lance jungler, yes, Lance Last Jungler
Edith ya. Tapi ini menurutku ya, ini out of the box aja. Leslie sangat-sangat menggiurkan sepertinya untuk Evil Icon. Iya nggak sih? Saya setuju sih. Leslie. Iya nggak sih? Tapi Harit yang dipakai. Oh, Harry ternyata yang dikeluarkan. Oke. Harit. Berarti no marksman ya untuk sekarang. Oke, no marksman kembali. Apakah memang detikannya sampai menit ke-18? Itu ya sepertinya menjadi kayak bom waktu ya dia. Iya, waktu yang sangat-sangat menjadi turning point lah kasarnya untuk Evil. Iya, karena ya Magic memang sakit, tapi untuk di early game sampai dengan semua udah build ke Magic defense. Iya. Masalahnya head to headnya adalah Cloud yang dalam tanda kutip basic attack-nya pun bisa nge-meltdown. 1, 2, 3, berarti ada 4 damage dealer ya buat Yudo ya. Karena edit kan defense item, tapi sakit banget dengan primal red-nya dia. Baiklah teman-teman, kita sudah menyelesaikan ban and pick untuk game yang kedua, di mana skor sementara saat ini 1-0 untuk EVOS Icon. Apakah Yudo Red Giants akan mengembalikan keadaan atau malah semakin tertinggal? Saya kembalikan lagi ke caster-caster yang bertugas. Di sebelah sana ada Samohung dan juga Chow Yunfa. Silakan. Alright, thank you so much Mas Kerry, Choji dan juga Om Muawa Gangnam Style. Tentunya kali ini ingat match point untuk para pasukan Yudo Red Giants. Dan mungkin aku agak sedikit bertanya kepada Gio. Apa tuh? Mereka terlalu berani dengan adanya 2 scaling. Ya. Tanpa adanya marksman. Ya. Bagaimana menurut Gio? Ini tinggal gimana dari Harit ya, yang kita lihat-lihat dari Doma. Astaga. Bergoyang di sana, mampukah Haritnya bergoyang seperti ini? Kita nggak ada yang tahu ya. Sayangnya emang kamera gak lagi nyala aja ya. Kalau lagi nyala emang sangat-sangat berbahaya. Tapi ya kalau menurut aku dengan adanya Harit melawan Cloud, ini main sama-sama main jarak, sama-sama benar-benar butuh item. Tinggal siapa yang bisa ngebantu nge-babysit ke arah goal lane-nya. Tapi kalau menurut gua, ini mungkin dari EVOS Icon malah sedikit berbanding terbalik. Dia akan lepasin si goal lane-nya untuk one by one situation. Dia akan dilepasin begitu saja, dan mungkin prioritas di sisi lainnya. Kalau menurut aku begitu, tapi ternyata dari Yudo Red Giants dia nggak bakal lepasin dari gold lane-nya. Dan tentunya buat seluruh sobat Mobile Legends dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk beli tiket Legends Tribun yang tersisa. Jangan sampai ketinggalan. Dan bahkan buat kalian semua, terima kasih banyak juga yang nobar di warkop masing-masing. Nah, ini ada teman gua nobar di warkop Sukahati. Keren. Luar biasa ya, Baba. Terima kasih banyak yang udah nobar-nobar. Buat kalian yang nobar ESL, luar biasa. Tapi jangan sampai nggak datang ke Senayan. Iya dong, Istora Senayan tanggal 21 sampai 23. Coba sekarang dengan emblem yang sudah dihadapi oleh kedua XP laner, Gojes, ada yang juga Veldora. Bisa dibilang ada movement speed dari Veldora untuk tambahan dari perjalanannya untuk melakukan rotasi. Dengan emblem utama dia ambil ke arah fighter dan juga Breast Might. Sementara dari sosok Gojes, Rena City menjadi jawabannya. Sekarang Sutsujin mulai coba untuk diharus oleh Gojes itu sendiri. Apalagi Sutsujin di level 4, dia juga pegang ke arah Lethal Ignition. Sehingga akan ada damage adaptif yang dimiliki. Oke, tapi kalau bisa kita lihat dengan adanya yang dipukul mundur ke arah belakang oleh seorang Veldora, karena juga menumbangkan seorang Veldora itu agak terlalu kuat. Dan kalau bisa kita bilang, Gio, yang ini harus diperhatikan adalah kalau para pasukan dari Yudo Red Giants, mereka mungkin harus berpikir 2 kali untuk bisa men-take down atau mungkin flicker dengan Way of Dragon, karena Ivan bisa meng-cancel itu. Ivan bisa meng-cancel itu dengan Final Slash. 1 kali Final Slash saja, tapi Sutsujin lebih memilih cara First Blood. Didapatkan begitu saja, memastikan kalau mereka tidak akan mengamankan turtle terlebih dahulu. Mencoba untuk melakukan sedikit penarikan menuju ke arah belakang. Sutsujin dari rebusannya nampaknya gagal karena seorang meninggal dari seorang Gojes, bahkan membuat Sutsujin terperangkap di depan sana. Satu momen kill didapatkan oleh seorang Veldora, tapi masih ada Quick Shadow dan surprise attack terjadi. Sutsujin balik lagi ke arah mid lane. Untungnya para pasukan dari EVOS Icon mereka bisa menumbangkan player dari Yudo Red Giants. Wah, apa yang dilakukan Sutsujin tadi barusan? Kenapa dia kembali lagi di saat bersama juga Super Red yang hadir untuk bisa menumbangkan Sutsujinnya? Tapi lihat nih, Way of Dragon with Flicker Doma. Can you still survive? Tapi nampaknya tidak, Gio. Ya, ini berat banget. Bahkan dari Ivan sendiri juga coba hadir. Menuju ke arah Super Red dengan Vengeance dan Blessing Duet. Ivan pun tidak bisa berkutik. Mungkin ini ada salah satu yang bisa dievaluasi oleh EVOS Icon. Mereka udah mulai harus menurunin tempo permainan mereka. Kalau aku lihat sih mereka terlalu rushing, terlalu terburu-buru. Dan mungkin kemenangan pertama mereka ini udah mulai harus di-reset. Karena biasa di kemenangan pertama mereka jadi rushing untuk di game kedua. Sedangkan melihat dari komposisi hero mulai dari Hayabusa, mulai dari Harit, ini mungkin ada di arah metode late game. Jadi mungkin lebih bermain dengan pasif.
Kalau mainin pick over yakin. Kalau bisa kita bilang Susujin kalau bisa mau dapetin point kill kali ini Dragon telah dikeluarkan. Pancake menjadi pilihan utama. Mundur ke arah belakang. Harga yang mahal Susujin walaupun dia di take down. Tapi dia tetap bisa makan. Itu dia yang penting sekarang. Ya, dan juga masih bisa capable ya dengan di sana. Sama-sama levelnya 6. Jadi sehingga Susujin walaupun tumbang 1 kali, dia udah pegang 3 point kill. Berbeda dengan si Ha ini loh. Si Ha, Si Ha ini udah tadi walaupun dapat turtle ya untuk Yudore Giants, tapi untuk dari segi dia bermain agresif, harapan di early game yang itu nggak terlalu berjalan lancar. Oke, dan bahkan kalau bisa kita lihat dari Turtle yang berikutnya, ini melihat potensial EVOS Icon yang udah memegang posisi dan dia melihat Pancake. Ingat, Pancake bisa di cancel oleh Final Slash. Jadi mungkin Pancake udah mulai harus berpikir siapa yang dia makan. Dan kalau Ivan pun dimakan sekarang, as long damage-nya cukup, menurutku nggak masalah loh, yuk. Ya, selama kalau misalnya Zakiti juga jaga posisinya. Ivan belum punya damage yang maksimal menurut gue soalnya. Setuju. Cuman impact dari sorry, skillnya aja. Defensif yang maksimal, sorry. Iya. Karena kalau misalnya nanti ada The Way of Dragon, Karakryte dan Douma, ya Douma mungkin nggak akan ikut fight sekarang. Tapi kalau misalnya dapetnya Karakryte, susah juga dengan dia pegang Purify. Susah juga untuk bisa memberikan umpan lambung terhadap teman-teman dari Yudore Giants. Sehingga mungkin Gojes yang bisa menjadi salah satu faktor pembeda juga yang akan berada di samping dari Pancake. Oh, gue kira Hayabusanya mau makan Cloud. Tuh kan benar, dia mencoba untuk melakukan sedikit flanking. Di arah bottom lane hanya buying time saja, informasi telah diberikan kepada para pasukan dari EVOS Icon. Nampaknya di depan sana, Queen Shadow-nya gagal. Mundur ke arah belakang, Susujin mencoba untuk bertahan dan pakai Shadow Kill. Mencoba untuk melakukan outplay di bola bersama Doma. 1 point kill didapatkan, Susujin gagal. Dapetin 1 point kill. Menukar dirinya dengan satu sosok murid itu kayaknya tidak cukup adil. Dan bahkan di depan sana, para pasukan dari EVOS Icon semaksimal mungkin untuk membuying time. Tidak adanya turtle untuk para pasukan dari Yudu. Susujin again mungkin udah mulai harus pelan-pelan. Adrenalin rush-nya diturunin. Relax terlebih dahulu. Jangan terlalu terburu-buru untuk dapetin point kill. Sabar, tenang, reset. Betul, karena memang mungkin itu tipikal ya. Kalau bisa kita bilang. Karena kalau misalnya kejadiannya sekali 2 kali, mungkin bukan. Tapi dari game pertama, kita memang selalu melihat Susujin yang akan selalu bergaris depan. Tapi untuk case yang sekarang, Susujin sebagai damage dealer, itu mungkin bukan hal yang dia ingin rasakan. Tapi The Way of Dragon. The Way of Dragon flicker, following yang terjadi. Masih ada Queen Shadow di arah belakang sana. Dan Susujin masih mau lebih Shadow Kill. Sakit still survive. Again and again, Dewi Fortuna berada di tangan Zakiti. Ya, dan memang damage terbagi juga. Sehingga dari Pancake yang juga menerima damage tersebut. Sehingga membuat dari Zakiti tidak tumbang sama sekali. Berapa kali kita lihat? 2 kali percobaan Susujin ingin melakukan Shadow Kill terhadap Zakiti. Dua-duanya gagal. Satu berimpact dengan tumbang, satunya terbagi damage. Tapi Turtle bakal coba diamankan oleh EVOS Icon untuk menjadi Turtle kedua mereka. Walaupun gak ada retry, time management yang sangat bagus. Kenapa? Ini akan membuat seorang Lancelot berpikir apakah dia ke arah Purple atau dia ke arah seorang Purple buff atau Turtle. Jadi lebih memilih ke arah Purple buff. Adalah keputusan yang sempat bakal coba dipaksa begitu saja dari Pancake. Langsung ada 1 point kill kembali terjadi. The Way of Dragon for nothing. Dan sedangkan Susujin nggak mengeluarkan Shadow Kill-nya, tandanya invasi masih bisa dilakukan menuju ke arah mid lane mereka. Ya, cuman sekarang yang kita perhatikan bagaimana sebenarnya walaupun Douma sempat ditumbangkan 1 kali, tapi main objektif mereka ini jalan banget, lancar banget. Bagi dari segi itemnya ini kita bisa melihat bahwa sekarang DHS memang udah ada di tangan dari Cloud-nya, tapi Golden Staff juga udah di tangannya. Yang jadi masalah bagaimana nantinya ketika dia bisa ikut teman-teman lain team fight. Karena Pancake udah nggak bisa sendirian lagi. Damage dari Sekis mungkin agak sedikit kurang karena dia baru pegang ke arah Hunter Strike. Team fight kembali terjadi di depan sana. Lancelot dari seorang harus menuju ke arah belakang. Veldora masih selamat tidak terlalu lama. Damage terus sangat blessing to and from Sobret. Mencoba untuk membalikan ke arah belakang. Final Slate yang sangat mahal. Tapi looking for Maniac. Apakah Gojes mampu berhasil? Doma masih coba bertahan. Susujin tiba-tiba datang. Dengan Shadow Kill mendapatkan 1 Gojes. Shutdown terjadi. Tapi memilih menuju ke arah belakang. Hampir bisa mendapatkan Zakiti. Tapi sayangnya Susujin berhasil mendapatkan 1 saja. Shadow Kill malah terbagi ke arah Little Wanderer kali ini. Ya ini Zakiti berkali-kali ya bisa lepas dari maut. Tapi sekarang Tone Rose coba untuk dibuka. Tapi ada zaman Force. Doma against the wall. 2 game Doma melakukan outplay. Tidak ter-take down dan bahkan Lancelot yang menjadi korban selanjutnya. Doma. Luar biasa banget Doma yang memberi duka masih kepada barusan 1 Chrono Dash saja udah membuat dari akhirnya hilang seketika. Dan ini yang mungkin diharapkan oleh teman-teman dari EVOS Icon
once Doma hadir, setelah dia melakukan tugasnya dengan sangat baik, bermain objektif di top lane sana. Dan sekarang ketika dia hadir menemani teman-teman EVOS Icon, lihat apa yang terjadi. 3 poin kill berhasil dia kantongi secara langsung. Dan ini membuat dari Doma sepertinya udah bisa perlu menjadi target operasi bagi teman-teman Eudora Giants. Dan Gojes, memang dia punya damage yang besar, tapi yang harus diperhatikan adalah duel Dragon of Flickernya sedikit salah, masuk ke dalam pin cave. Gagal didapatkan, masih ada satu sosok. Sojin tertangkap oleh seorang Gojes. PDS dikeluarkan, terkesan begitu saja. Dia membunuh ke arah belakang, dia bisa terlalu besar, tidak bisa cukup. Dari penalty zone-nya, EVOS Icon mereka dibalikan keadaannya depakan. Pentamek execution menutup seorang Veldora. Blazing Duet, seberat, tercancel. Dan para pasukan dari Eudora Giants mereka mendominasi tim fight dengan adanya Lord yang ada. Oh my god, Susujin udah mulai harus reset. Berkali-kali dia masuk dan dia tidak expect dengan pergerakan dari seorang Gojes. Ya, tapi the best build dari Gojes ini emang luar biasa ya. Ketika dia on-road, ketika dia lepas dari badannya, langsung lihat impact terhadap anak-anak EVOS Icon. Mereka nggak dapetin apa-apa, Lord berhasil dikantongi Eudora Giants. Walaupun masih Lord yang biasa aja, masih Lord yang pertama. Tapi setidaknya dari Eudora Giants mulai mendapatkan angin segar. Momentum mereka coba untuk bangun. Dan sekarang EVOS Icon, ya mungkin benar kata Ranger Emas, bagaimana Susujin udah nggak boleh terlalu greedy. Karena ketika saat kali dia pengen coba untuk melakukan satu quad shadow dan juga shadow kill, di situ ada Gojes. Gak hanya Gojes, ada Pancake yang tadi itu sempat kita bahas bahwa Pancake udah mulai ditemenin sama Gojes. Even dari The Way of Dragon cancel, masih ada dari Onward yang dimiliki oleh Gojes. Wah, kalau menurut gue pribadi sih sekarang Susujin gimana caranya dia keluar sesudah team fight. Jadi keluar dulu sudah team fight, dia tahan sedikit, dia kalau mau main backline sekalian atau enggak dia nunggu spread masuk sekalian. Karena kalau misalnya sekarang dia yang ngebuka, wah lihat satu kesalahan aja. Small mistake menurut gue pribadi ini yang mungkin calculate yang tidak, mungkin calculate yang miss sedikit menurut gue. Ini membuat EVOS Icon langsung berada di dalam under kondisi. Dan Susujin benar-benar langsung dipegang dari 3 lane-nya, jungle-nya udah diamanin. Dan ini membuat EVOS Icon mereka yang malah berada di dalam kondisi setiran tempo team fight Red Giants. Ya, ini mulai dari beberapa aspek dihancurkan. Nah, lihat ya Susujin bakal menjadi korban mungkin. Ada flicker, itu dia tuh well tracker oleh terhadap Susujin. Informasi telah diberikan, mereka memasang timan kembali dan Veldora. Formation, bahkan dibalikan kembali kanan di Blazing Duel for nothing. Doma mencoba membalikan kembali kanan, dan ternyata kali ini Veldora berhasil membuat para pasukan Eudora Giants menukar 2 point kill yang telah didapatkan oleh mereka. Ya, penalty zone yang on point. Tapi Ivan, 1v1 situation dengan H. Demi untuk mendapatkan 1 orange buff. Tapi ternyata H lebih sadar diri untuk mundur saja. Dan ya, itu momentum dari Veldora ini tepat banget. Dapatin 4 player dari Eudora Giants. Bahkan memaksa ada beberapa flicker untuk hilang efek dari penalty zone tersebut. Cuma tetap EVOS Icon terus menggempur dengan adanya Doma di arah belakang sana. Bersama dengan ada Krait juga. Sehingga ya kita lihat sekarang dengan adanya Feather of Heaven dari Doma, Holy Crystal juga di tangannya, ada efek movement dan attack speed yang dimiliki oleh Doma. Ini perlu diperhatikan juga sama teman-teman dari Eudora Giants karena oke, ada Athena Shield di tangan cowoknya. Atau ada Radiant Armor juga berada di tangan dari Gojes. Selalu menjadi frontlaner, tapi belum tentu nantinya itu akan sanggup menahan damage yang dimiliki oleh teman-teman dari EVOS Icon. Oke, kalau misalnya udah ada informasi 4 orang di sana, mungkin dari Susujin udah bisa langsung ke arah split push kali ya. Dan kalau bisa aku bilang dari EVOS Icon lainnya udah mulai harus jaga perimeter terhadap posisi Susujin. Jangan sampai terpick off seperti tadi lagi. Sedangkan Eudora Giants sekarang, mereka tinggal clear minion, laning jauhnya udah terdorong, mereka bisa manfaatin Lord ini sebagai bait. Tapi mereka mulai harus berpikir kalau Veldora ternyata salah satu biang keladi dari sang macan putih. Setuju, karena memang dia akan berada di garis depan. Dan sekarang Lordnya secepat kilat dirontokkan oleh teman-teman Eudora Giants. Walaupun yang kita lihat tadi memang ada hal yang baik dilakukan oleh Susujin. Dia berhasil untuk memajukan cita-cita minion di bottom lane. Cita-cita minion. Cuman ya sayangnya aja belum bisa untuk mendapatkan Lord yang kedua. Gue kira minion nggak punya cita-cita ya. Punya pak, ngancurin turret-turret pak. Wah, oke. Cita-citaku adalah menghancurkan seluruh turret. Yeay, semangat. Oke, tapi Lord sudah enhance kali ini. Udah bisa menghancurkan base turret dari bottom lane. Yang mungkin harus diperhatikan adalah dengan adanya minim dari high ground. Untungnya mereka tuh masih punya Krait
yang bisa melakukan IMU terhadap seorang Zakiti. Karena Doma mungkin clear minion tidak terlalu secepat itu. Dia menggunakan Harit kan. Mungkin agak case-nya berbeda kalau mungkin dia pakai hero-hero marksman yang bisa clear cepat. Bahkan posisi dari Ivan telah terbuka. PDSX telah dikeluarkan. Mundur ke arah belakang dan bahkan Kret belum berhasil untuk melakukan IMU terhadap Zakiti. Tidak ada copy, tidak ada peniruan dan bahkan Shadow Kill dikeluarkan. Mau tidak mau apakah berhasil selamat mundur ke arah belakang? Dan berhasil. Itu udah berada di ujung tandung. Kalau kepleset dikit tangannya dia langsung kena caw. Duel of Dragon. Wah! Dan bahkan jadi kalau misalnya kita lihat memang niat dari Sutsujin adalah mau adu di arah purple buff. Cuman berbondong-bondong teman-teman dari Yudo Red Giant sudah standby di sana. Jadi damage-nya terbagi. Nggak dapat purple buff juga karena retribution yang walaupun nggak kepake dari tapi itu udah cukup untuk membuat dari Sutsujin kehilangan. Dari Council Gaming terjadi. Pancake di depan sana. Flicker buat siapa? Dia menurunkan temponya. Dia tahu Kret bisa melakukan tadi fight. Akhirnya keambil. Akhirnya Kret setelah sekian lama menunggu. Dia bisa mengambil Feather Attack dan akhirnya dia bisa berubah menjadi burung. Burungnya lagi sakit gigi ya. Habis makan obat. Tapi ya, dengan dia akhirnya mengambil ke arah Feather Strike, akhirnya EVOS Icon punya sosok untuk bisa menjaga high ground defensif. Karena kita tahu zaman Force nggak akan cukup, tapi lihat bagaimana Gojes udah di garis depan sana. Surprise attack! Happy birthday! Ivan mengarah ke arah belakang, belum ada Feather Slash. Feather Slash berhasil mengganggu, tapi di belakang sana Doma bebas! Satu duel Dragon for nothing, Doma masih mau lebih. Back di belakang sana, akan menjadi korban selanjutnya. Nampaknya tidak, 2 cukup, 2 point kill sudah cukup kali ini. Dan di EVOS Icon, mereka setidaknya berhasil membalaskan kembali team fight yang tiba-tiba terkejut. Gojes menjadi korban keganasan. Dan ketika Gojes dan Super Red yang ter-take down, Yudo Red Giants gak punya damage untuk bisa masuk ke belakang. Dan purple buff yang Gio dari tadi sounding akhirnya didapatkan oleh Sutsujin. Ini program kill berencana. 2 kill cukup. Nah, karena kalau 2 anak itu Profesor KB. Wah, betul sekali. Duel Dragon surprise! Purify berhasil menyelamatkan Clyde. Doma masih mau lebih. Pancake kali ini gak bisa belikan. Langsung dikeluarkan begitu saja. Circle telah terbagi. Doma mencari ke belakang. Tapi damage-nya terlalu besar. Doma berhasil mengacak-acak belakang dan shot! Looking for double kill. Membalikkan kembali keadaan. EVOS Icon mematahkan 3 pemain Yudo Red Giants dan free load for EVOS Icon. 3 player lebih baik sekarang dari EVOS Icon. Karena sekarang free lord di momen yang begitu tepat di menit yang ke-16 ini, dari EVOS Icon bakal membobardir setiap bahan yang ada di dalam Yudo Red Giants. Doma selalu menjadi sosok yang mengerikan. Doma, apakah kamu yakin tidak mau full ke gaming house? Karena yang aku dengar, setahu aku Doma masih sekolah gaming house. Karena dia punya potensi yang mahal, tapi Sutsujin Super Red masih bertahan. Tidak ada Duel Dragon dan berhasil mundur Sutsujin. Untung aja kalau Sutsujin ketangkap, ini akan menjadi sosok yang berbahaya untuk para pasukan EVOS Icon. Kehilangan Sutsujin dan Lordnya bisa di-end dengan cepat. Ya, tapi untungnya dengan Wind of Nature yang udah dikeluarkan oleh Super Red, seenggaknya EVOS Icon udah mendapatkan informasi dan mungkin nanti akan ada penalty zone yang bisa masuk. Tapi Council sekarang udah mulai berjalan, Lordnya sudah mulai mengamuk. Anak-anak EVOS Icon bakal mencoba untuk mengkokang peluru terakhir mereka menjadi finishing touch untuk memenangkan game ini menjadi 2-0. Mungkin kalau misalnya sekarang agak cukup berat, jadi mereka harus bisa menyelesaikan gimana Zac itu tumbang, Cloud-nya dimakan lagi, karena mungkin base turret udah mahal banget. Akan coba ke arah belakang, Feather Attack dikeluarkan dari harus mundur dengan Phantom Execution-nya. Ini yang aku bilang berat. Feather Attack-nya terlalu berat, terlalu cepat untuk clear-nya. Dan mereka sulit untuk masuk Veldora! Flicker penalty zone! Surprise attack! 1 momen kill didapatkan. Duel Dragon ke arah belakang. Yang mau menjadi pilihan utama. Double kill! 3 hilang! Ini Pantera! One on EVOS Icon! To throw sang Raja Hutan! Macan Putih memwipe out Yudo Red Giants. Dan EVOS Icon memantapkan kemenangan dengan 2-0 tanpa balas. Hore, dan EVOS Icon mewipe out, meratakan anak-anak Yudo Red Giants. Mereka